Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubas salihin binurih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin dzil khuluqil azim, imamil muttaqin, sayyidil awwalina wal akhirin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, segenap para jamaah, para pengurus, wabil khusus ketua DKM Masjid Riyadhus Shalihin. Bersama-sama kita baca suratul Fatihah, kita hadiahkan untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai. Wabil khusus kepada sahibul kitab al-alim al-allamah Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa syekhuna Syekh Ihsan Muhammad Dahlan. Kana syai'un lillailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim, taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah, kita masih terus yang kemarin ya, kita naik beberapa baris biar nyambung. Ini tentang tafwid ya. Kita kalau ingin menyerahkan sesuatu, kita pengen pasrah, tentunya kita berikan kepada orang yang alim, orang yang pengen memang ahlinya. Kemarin dikasih contoh, ada uang ya, mata uang asli apa kagak. Masa kita nanyanya sama orang kampung, orang desa, orang badui, kan gak mungkin. Kita tanyanya ya kepada orang perbankan, orang bank, orang manajer. Dicek ini, wah ini asli apa kagak nih duitnya, uangnya, begitu. Ya. Nah, tidak ada yang paling alim, yang paling aqdar, yang paling segalanya dalam urusan diri kita, yang tahu hanya Allah saja. Ya, bahwa kita ini nih yang tahu diri kita dua, katanya. Ya.
Yang tadi kita diri kita sendiri sama Allah. Hatta istri kita nggak tahu siapa kita. Di depan istrinya ya, taat banget, senyum terus. Di belakang penjahat. Yang tahu diri kita hanya diri kita dan Allah. Maka ada Islam, man arafa nafsahu arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya maka dia kenal Allah. Sebaliknya wa man arafa rabbahu arafa nafsahu. Barang siapa yang kenal Allah, dia mengenal dirinya dengan baik. Dalam diri kita ini semuanya ada ya sifat-sifat Allah. Ditiupin wa nufikha fir ruhi. Ditiupin. Ada ruhaniyat Allah dalam diri kita, ya. Maka kita lihat manusia, wujudnya manusia, dalamannya malaikat. Ada malakan ruhaniyah. Ada tajliat Allah, Rahmannya, Rahimnya, ya. Kan kita dapat orang-orang baik banget, sabar banget, lembut banget, ya. Itu sifat-sifat Allah. Itu. Dan Allah bilang, Allah paling suka kepada hambanya yang berakhlak dengan akhlaknya Allah, memaafkan dengan akhlaknya Allah. Berapa kali kita salah dosa Allah maafin aja, ya. Itulah sifat Rahman Rahimnya Allah. Ada sifat Latifnya Allah. Terkadang kita lihat juga manusia ada marahnya, ya, ada ngebalesnya. Allah juga punya sifat itu. Termasuk dalam sifat jalalnya Allah. Tadi yang baik-baik jamalnya Allah. Ada jamal, sifat-sifat Allah yang baik-baik lagi, indah-indah, memberi, sayang, ya, perhatian. Selalu kita bimbing, arahkan. Ada sifat jalalnya. Allah punya sifat muntaqim, Allah balas tuh. Ya, Allah punya sifat qawiyu, kuat, perkasa, jabbar, ya macam-macam sama Allah itu, ya. Nah, kalau kita adukan dua-duanya dalam diri kita, ada jamaliyat, ada jalaliyat, maka insya Allah kita menuju kamaliyat, ya, insan kamil, manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita disuruh ngikutin beliau, ya, disuruh ngikutin. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'un, ngikutin tuh. Ngikutinnya dalam hal semuanya. Tidurnya kalau bisa kayak tidur Nabi, maka banyak hadis-hadis jadi gambar. Sebelum tidurnya baca doa-doa, ada bimbingannya. Jalannya kayak jalan Nabi, makannya kayak makan Nabi, semuanya, ya. Maka ajaran tasawuf ini, kajian-kajian rohani ini bukan manhaj baru, bukan. Ya, ini semuanya muqayyad bil kitab wa sunnah. Sumbernya dari Al-Qur'an dan hadis. Menerapkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an wattiba'i sunnati Rasul, dan mengikuti, mencontoh Rasulullah. Begitu. Nah, perkara tafwid, tawakal itu apa? Itu namanya af'alul qalb, aktivitas hati, ya. Yang kajian-kajiannya kajian tasawuf, begitu. Kajian tasawuf sempurna zahirnya dan batinnya diurusin. Nah, ini kita sedang belajar tentang bagaimana mendapatkan sebuah permasalahan. Kita upayakan selalu kita tafwid kepada Allah. Kenapa? Karena tidak ada yang paling sempurna, yang paling segalanya, hanya Allah saja. Allah yang tahu diri kita. Kenapa saat ini kita belum dikasih ini ketika kita minta ini? Allah tahu belum waktunya, ntar. Nanti juga dikasih. Sabar dulu. Karena kalau dikasih sekarang belum kuat spiritualnya, bisa jadi jauh nanti dari Allah, ya. Ada fadlun, ada maslahah yang kita pengen, ada dapat nikmat, dapat jabatan. Coba lihat, sama-sama dikasih fadlun, sama-sama dikasih nikmat. Fir'aun dikasih kerajaan,
Nabi Sulaiman dikasih kerajaan, kekuasaan. Tapi kan kalau Fir'aun dia kagak masalah berdirinya, jauh dari Allah. Nabi Sulaiman masalah berdirinya, tambah dekat sama Allah, tambah bersyukur kepada Allah. Hada min fadli Rabbi, agar saya tambah bersyukur. Tapi Fir'aun dikasih kekayaan semuanya, lupa dia. Ana rabbukumul a'la. Kelihatannya tubuh badannya manusia, tapi dalamannya ini setan, ini malaikat. Bapak-bapak mau jadi setan, mau jadi malaikat. Allah sudah bilang ittakhidhu aduwa. Jadikanlah setan itu musuh kita, ya. Taib. Mundur beberapa baris itu ada, kita mulai fama laka idzan la tufawidul amra ila Allah rabbil alamin subhanahu. Itu ketemu enggak? Harusnya kan wa ammar ridha bil qada, ya. 1 2, beda 3 baris ya. Temu fama laka idzan la tufawidul amra ila Allah rabbil alamin subhanahu. Kalau begitu katanya, kenapa Anda tidak menyerahkan segala macam perkara kepada Allah Rabbil Alamin? Gitu. Kita pas ada masalah dikit larinya ke dukun, ke paranormal. Bukan. Yang diajarkan adalah istikharah kepada Allah dulu. Boleh kepada kedua, kepada ahlinya. Namanya itu istisyarah. Ya, karena diajarkan kita bermusyawarah, minta pendapat guru-guru, minta tuh. Ya, manadiba manistakhara wastasyara. Tidak akan menyesal seseorang itu kalau menghadapi apa-apa, dia selalu istikharah kepada Allah, minta petunjuk Allah yang terbaik, dan dia juga konsultasi kepada guru-gurunya orang-orang saleh. Orang akil, orang yang cerdas adalah dia punya satu waktu dia datang kepada gurunya atau datang kepada orang-orang yang berkompeten, dia minta pendapatnya. Itu juga nanti masuk dalam bab mudzakarah. Bab mudzakarah bagian daripada bab manhaj al-amali. Ada namanya suhbah, ya, ada zikir, ada ilmu, ada mudzakarah. Nah, itu ya. Ada waktu setiap minggu keempat hadir tuh di Al-Ma'mur, itu khusus kitabnya kitab Haqaiq and Tasawuf, ya, biar nyambung, ini teorinya, disiplin ilmunya, ini penjabarannya, ya. Taib, udah ketemu belum? Udah. Baris ke berapa dulu tanya? Baris ke 10 dari bawah, halaman 59, ya. Fama laka idzan, ini uslub aja. Idzan fama laka la tufawidul amra ila rabbil alamin subhanahu. Kalau begitu, maka mengapa Anda tidak menyerahkan, ya, segala macam perkara ilallahi rabbil alamin subhanahu, kepada Allah, ya, Tuhan semesta alam yang maha suci. Fahuwa alladhi yudabbirul amra kullahu minas sama'i ilal ardi. Dialah Allah yang mengatur, yang memanage, ya, seluruh perkara dari mulai langit sampai ke dunia. Allah yang udah ngatur semuanya. Fahuwa a'lamu kulla alimin. Dia Allah maha tahu, ya, kepada dari semua yang alim. Fahuwa a'lamu kulli alim. Fahuwa a'lamu kulla alim. Kulla, ya. Dan dia Allah maha tahu, ya, kepada setiap orang yang alim. Di atas orang alim ada lagi. Saya suka menceritakan itu, bagaimana Nabi Musa alaihissalam bersama Nabi Khidir alaihissalam, ya. Nabi Musa sama Nabi Khidir, ya, benar.
Ketika Nabi Musa katakanlah ada ujub takabur sedikit dalam orasi pidatonya setelah diuber-uber Fir'aun, beliau dengan tongkatnya bisa lautan jadi jalanan, gatok lagi jadi lautan, sebelumnya bisa jadi ular, ya kan. Kalau mati zahiri yang lihat, wah hebat banget nih Nabi Musa, ya tongkatnya kalau bisa walaupun 1 miliar dibeli orang. Itu namanya kalau Nabi ada mu'jizah. Kalau manusia adanya, kalau wali namanya karamah. Kalau kita ini namanya apa? Ada juga kita namanya ma'unah, ya. Ala qadri mu'na ta'til ma'unah. Sekadar kebutuhan yang kita ada aja pertolongan dari Allah. Coba Bapak perenung ini. Ada masa-masa sulit, kredit di depan kita nih. Urusan anak kayak keluarga kayaknya kayak buntu. Ada aja jalan keluarnya. Enggak. Ada tuh. Semua. Dari mulai pengen nikah sampai punya anak masuk rumah sakit, macam-macam ada, mau sekolah. Baik. Wa aqdaru kulla qadirin, dan Allah Maha Aqdar, Maha mampu dari setiap orang yang mampu. Tadi gitu ya. Dan Allah Maha Ta'ali, Maha tahu dari setiap orang yang tahu. Lain cerita Nabi Musa itu tuh. Ya Musa, hal hunaka ahsanu wa afdalu minka. Musa, apakah ada lagi yang lebih pintar, lebih jago dari Anda? Kata Nabi Musa, kagak ada. Allah ingatin ayat wa fawqa dhi kulli min ilmin alim. Di atas orang yang punya ilmu ada lagi yang punya begitu tuh. Ya. Ilmu ini adalah nikmat immaterial, ruhaniyat, ya, batiniyah. Sama-sama kelas 3 aliyah. Secara bangkunya sama, tapi ilmunya belum tentu sama. Tergantung pada kesiapan hatinya masing-masing menerima ilmu. Beda-beda. Ada orang duduk di majelis ilmu masih berkecamuk, hatinya pecah aja. Ilmu juga masih bingung. Karena yang punyanya pendimanya masih bingung. Hatinya belum total, belum masuk. Ketika hatinya siap, bersih, pluk hanya, ya. Nah, itu pembukanya banyak-banyak baca selawat. Baik. Wa arhamu kulla rahimin. Allah itu lebih rahim, lebih sayang dari setiap orang yang sayang. Ya Allah. Wa agna kulla ghaniyin. Allah itu lebih kaya dari setiap orang yang kaya. Liyakhtaraka laka bilatifi ilmihi wa husni tadbirihi, ya. Liyakhtara, agar Allah memilihkan laka untukmu, ya, bilatifi ilmihi, dengan kelembutan ilmunya, wa husni tadbirihi, dan dengan kebaikan pengaturannya. Allah sudah atur, manage itu semuanya. Ma la yablughu ilmuka, yang ilmunya tuh mala yablughu ilmuka, yang belum sampai tuh, ya, ilmu Anda sebagaimana ilmunya Allah. Wala yudrikuhu fahmuka, dan pemahamanmu juga belum bisa yudrik, memahami, ya, sebagaimana pemahamannya Allah. Wastagil anta bi sya'nika alladhi ya'nika fi akibatik, dan sibukkanlah diri Anda dengan urusan Anda, bi sya'nika, ya, alladhi ya'nika, yang sangat penting buat Anda, ya, fi akibatik, pada kesudahannya. Artinya kita urusin diri kita tuh. Jangan ngurus orang lain mulu, jangan, ya. Apa yang paling penting buat diri kita itu.
buat menghadapi kematian, menghadapi kuburan, menghadapi ya. Siapkan amal-amal yang soleh begitu ya. Baik. Wa idza ikhtara laka amran la ta'lamu wajha sirrihi. Nah ini yang sering kita hadapin ini. Sekarang kita ya Allah, saya pengen minta ini kok dikasih ini ya Allah. Apabila Allah memilih untukmu amron, sebuah perkara, la ta'lamu wajha sirrihi, Anda enggak tahu sisi rahasianya. Ya. Tahu-tahu bapak-bapak tak aja dikasih musibah. Yang tetangganya tak dikasih nikmat. Ya, macam-macam tuh urusan itu. Saya enggak tahu kan tuh apa rahasianya di balik ini. Kalau orang soleh dapat nikmat malah takut. Ya Allah, habisnya ada ujian apa habisnya. Kalau dapat ujian dia seneng. Ya, karena kaidahnya kalau dikasih ujian habis itu dikasih nikmat gitu. Ya. Dikasih musibah, dikasih nikmat. Nah, apabila Allah memilih untukmu sebuah perkara, apa aja tuh pakai nakir amr, la ta'lamu wajha sirrihi, Anda tidak tahu sisi rahasianya Allah ini, sisi rahasia perkara ini, maka bagaimana? Ngedumel? Jangan. Ya, radita bidzalika, Anda harus ridha. Ya, ya Allah, kok kenapa nih? Macet-macet aja urusan nih, ditunda. Watma'nanta ilaihi, dan Anda harus iman, harus tenang, nyaman hatinya pada Allah, kepada rahasia Allah itu, kepada ketentuan Allah itu, pada perkara yang Allah pilih tadi. Sekarang kita kan pasti hati bimbang. Ya. Bapak-bapak gini contoh. Bapak-bapak pengen pindah kerja misalnya. Bimbang. Ya. Pengennya mah ke A, pindahnya ke perusahaan A. Allah kasih ke perusahaan C misalnya. Nah, kita bimbang di situ. Nah, itu katanya ridho aja, ridho itu terima dan tenangkan hatinya, kata ini. Pasti ada sirnya tuh, ada rahasianya yang terbaik buat diri kita. Pasti Allah pilihin yang terbaik buat kita. Sekarang dia merenung, kenapa istri saya si dia ya? Padahal. Tapi kenapa Allah kasih dia? Pasti ada hikmahnya tuh, banyak. Nah, sekarang bapak-bapak ngerasain dah tuh. Nanti sampai pas pulang ke rumah cium istrinya ya, sayangin ya. Terima kasih Neng, gara-gara Neng saya jadi orang soleh, orang baik gitu. Ya. Jangan pulang Neng, gue nyesel sama lu Neng. Taib, diulang. Wa idza ikhtara laka amran, apabila Allah memilih laka untukmu amron, sebuah perkara, la ta'lamu wajha sirrihi, Anda tidak tahu sisi rahasia perkara ini. Ya, radita bidzalika, kemudian yang terbaik Anda ridho dengan hal itu. Watma'nanta ilaihi, dan kamu tenangin, nyamanin tuh. Allah kasih ini, hinya kepada perkara yang Allah pilihin. Kaifa ma kana, sebagaimana sebelumnya. Fa huwa salahu wal khairu, itulah yang
jadi baik, ya. Fata'ammal rasyidan insyaallah. Maka renungkanlah dengan cerdas, ya. Insyaallah, semoga Allah menghendaki. Wabillahi taufik, dan hanya kepada Allah lah, ya, hanya kepunyaan Allah lah, ya, yang punya taufik dan hidayah. Kemarin saya ngobrol sama jamaah setelah pengajian itu, ini tentang taufik dan hidayah, tentang taufik dan hidayah. Taufik hidayah ini bagian daripada rahmatnya Allah, ya, rahmatnya Allah. Kita hari ini bisa ngaji itu enggak lepas daripada taufiknya Allah, enggak lepas daripada rahmatnya Allah, enggak lepas daripada kebaikan Allah, ya. Kita Allah kasih ada orang-orang yang bisa bangun malam, tiap malam itu ada kebaikan Allah, karena rahmat Allah. Ada orang-orang yang bisa tiap hari istiqomah baca Quran, itu karena juga kebaikan Allah. Bapak-bapak bisa jaga 5 waktunya sholat, itu juga karena kebaikan Allah. Ya, semuanya adalah rahmat Allah. Bapak-bapak bisa bangun rumah nih sampai saat ini nih, itu juga karena rahmatnya Allah, karena kebaikan Allah. Jangan pernah menyandarkan itu karena kepintaran saya, itu karena kehebatan saya, itu karena saya kerjanya gigih semangat, bukan. Itu karena kebaikan Allah, ya. Hadisnya sering kita angkat tentang seseorang yang Allah kasih fasilitas tinggal di tengah laut, di atas gunung, tapi ya Allah kasih fasilitas yang luar biasa. Kerjaannya kagak ada lain, ibadah semuanya, zikir, selawat, istighfar, baca Quran, kerjaan itu kagak ada yang lain. Kalau wudhu ke bawah mudah-mudahan lancar banget, turun naik ya. Habis sholat setiap waktu dia makan buah delima aja, ya. Pas hari hisab, setelah dibangkitkan dihisab, dia merasa amalnya banyak. Itu di belakang saya itu Arkan, ya. Kamu jangan baca-baca, dengerin bapak aja ngaji, ya. Allah kamu dengerin, nanti ada paham, kasih kamu kuping kamu, pikiran kamu. Jangan baca yang lain-lain, nah nggak dapat apa-apa, ya. Baik. Jadi kata Allah, malaikat ini orang masukin ke surga karena rahmatku. Dia merasa amalnya banyak, kagak mau, ya Allah, saya pengen ditimbang amal saya pengen masuk surga karena amal saya. Kata Allah, malaikat itu orang masukin lagi ke surga karena sebab rahmatku. 2 kali bilang gitu, masih nolak juga dia. Sampai 3 kali nolak juga. Kata Allah, baik, ditimbang, matanya dicopotin. Baru mata aja lah, rajjahat, kalah tuh matanya, ya. Ternyata matanya kurang syukur, matanya banyak, ya, kekurangannya. Belum lagi yang lainnya, masukin ke neraka dia, teriak-teriakan di neraka, ya Allah panas, pindahin ya Allah. Kata Allah, malaikat pindahin dia, tapi sebelum pindahin ke neraka, taruh depan saya dulu. Sama Allah, tahu nggak? Kata, kamu tuh bisa setiap hari sholat tepat waktu, khusyuk, hadza birahmati, birahmati. 5 waktu gak pernah lepas, birahmati, khusyuk, rahmati. Bisa enaknya berzikir, istighfar bisa 1000, selawat 1000, birahmati. Semua karena kebaikan Allah. Bisa bolak-balik wudu, naik gunung gitu tingginya, enak banget, kayak ada lift aja, birahmati. Tahu nggak
sampai Allah gituin, kamu setiap hari bisa makan buah delima birahmati. Kamu tahu buah delima itu tumbuhnya panennya hanya setahun sekali, tapi kamu bisa menikmati setiap saat bertahun-tahun. Apa maksudnya? Semua yang kita punya ini karena apa? Rahmat Allah, kebaikan Allah. Pak Imam itu udah kurus banget kayak gitu, walaupun Allah kasih dia dikit ke kamar mandi masih bisa sempat ngimamin tuh. Itu rahmat Allah itu. Banyak orang-orang yang kayak penyakit kayak gitu udah nyerah aja dah, di rumah ya tiduran aja dah. Banyak. Ya, ini Imam Ghazali masa kini. Ahnafu badanan. Orangnya kurus tapi masih kuat ke masjid, ya. Bang Ubay yang gemuk kalah dia. Saya tuh. Nanti saya kirim ke dia nih Bang Ubay. Saya ngaji ke sini ada Bang Ubay. Ada lagi satu lagi tadi siapa tuh? Pas sholat ketemu di jalanan. Taib. Jadi semuanya karena rahmat Allah, ya. Jadi kalau apabila Allah memilih untukmu sebuah perkara dan Anda enggak tahu, ya, sisi rahasianya, udah ridho aja, terima dulu, nyamanin hatinya dengan takdir Allah itu, ya. Itulah kebaikan untuk Anda. Nah, renungkanlah dengan baik, dengan cerdas, insyaallah. Wabillahi taufiq. Wa ammar ridha bil qada'i. Adapun ridha dengan takdir Allah, dengan ketentuan Allah. Fata'ammal fihi, maka renungkanlah dalam ridha ini aslaini muqni'aini. Ya, ada dua pokok yang saling meyakinkan, menguatkan. La mazida alaiha, tidak ada lebih dari yang dua itu. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya. Ma fir ridha minal faidati fil hali wal mali. Ya. Yang salah satu keduanya ma fir ridha. Ya. Apa yang ada dalam ridha itu minal faedah. Faedah ya dari ridha itu fil hali di saat ini sekarang, wal ma'ali dan akan datang, ya. Jadi maksudnya kalau orang ridho itu ada faedahnya, dia akan dapetin dalam waktu singkat depannya dan akan datang. Wa ammal faidatu fil hali, adapun faedah dalam ridho, ya, yang sekarang, fa faragul qalbi, ketenangan, kekosongan hati, ya. Wa qillatul hammi, dan sedikitnya kegundahan hati, min ghairi faidatin, dari tidak adanya faedah. Jadi kalau orang udah ridho, udah hatinya udah. Kalau kagak ridho, bawaannya apa namanya itu? Kesal aja ya, gondok aja tuh, kagak nerima aja, gitu. Ya. Kenapa gitu. Jadi bawaannya nggak puas aja gitu. Nah. Tapi kalau dia ya terima hatinya dengan lapang, ridho, wakilatul hammi, sedikitnya dia gundah gulana, min ghairi faidah, dari yang kagak ada faedah. Walidzalika qala ba'du zuhad rahimahullah. Oleh karena itu sebagian orang-orang zuhud, ya, orang-orang yang cinta akhirat, ya, lebih mengutamakan akhirat ketimbang dunia, itu namanya zuhud, ya, berkata, idza kana al-qadaru haqqan falham fadlatan. Ini mulia. Kata dokter, Pak Kiai ini ngomong mulut tiap hari berjam-jam, lupa disering-sering minum, harus diminum, lama-lama pitanya kering. Tadi udah saya pegang, buka, lupa lagi. Udah saya jelasin, lupa minum. Terus bagi ada AC lama kering.
Idza kana al-qadaru haqqan, ya, apabila takdir itu pasti, ya, falhamu fadlah, maka hati yang gundah gulana itu akan hilang. Fadlah di sini artinya aizaidun batil, tambahnya hilang. Hati, kalau ketentuan itu sudah pasti, maka yang dirasakan kegalauan itu akan hilang. Wasluhul khabaru al-ma'thuru an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dasarnya sumbernya adalah hadis ma'thur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sallallahu alaihi wasallam, pegang dadanya atas berat ini, sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala li Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa beliau bersabda kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, liyaqilla hammuka wa ma qaddara yakun wa ma lam yuqaddir lam ya'tika. Ya, apa yang panggilnya? Liyaqilla kan sedikit, ya. Ini ada lamnya lam seperti lam ta'lil, ya. Hammuka, keinginanmu. Artinya perkecillah, hendaknya kau memperkecil, menyedikitkan keinginanmu, begitu. Wa ma qaddara yakun, dan apa yang ditakdirkan oleh Allah yakun, pasti akan terjadi, gitu. Wa ma lam yuqaddir wa ma lam yuqaddar, yuqaddar ya di sini majhul. Kalau fi'il madi dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirah, qaddara yaquddira. Kalau fi'il mudhari qaddara yuqaddir yuqaddar, itu ya. Wa ma lam yuqaddar lam ya'tik, dan apa yang tidak ditakdirkan oleh Allah itu lam ya'tika, dia tidak akan datang kepadamu, ya. Seorang lagi, liyaqilla hammuka, artinya maksud gini, udah kamu tuh hatinya jangan sedih terus itu, jangan susah terus gitu, ya. Jangan merasa sempit aja gitu, ya. Jangan merasa susah gitu. Wa ma qaddara yakun, apa yang ditakdirkan oleh Allah akan terjadi. Wa ma lam yuqaddar, dan apa yang tidak ditakdirkan Allah lam ya'tika, tidak akan datang kepadamu. Belum apa udah ini aja, udah sedih aja, jangan. Ya, semuanya ada ketentuannya gitu. Jika terjadi, hadapi dengan sabar, ya, dengan ridho, dengan ikhlas. Belum apa-apa udah sedih, ya Allah gimana nanti kalau suami saya mati, ya Allah. Belum ditakdir mati, belum mati. Pas datang ditakdir dibahas, ya. Hadha huwal kalamul jami'un nabawiyul balighu fi qillati lafzihi wa kathrati faidati ma'nahu. Ini adalah sebuah ungkapan yang sangat berisi lah isinya, ya. Ungkapan Nabi yang sangat berisi, yang sangat baligh. Fi qillati lafzihi, kata-katanya, lafaznya sedikit pendek, tapi wa kathrati faidati ma'nahu, ya, maknanya sangat banyak, luas, ya. Wa amal faidatu fil ma'ali. Sekarang adapun faedah yang kita dapatin dari kita bersifat ridho tadi,
fil ma'ali yang akan datang. Tadi yang pertama apa? Yang sekarang tuh. Yang sekarang kalau kita ridho, terjadi apa-apa, hati kita tuh pelong gitu. Siap itu. Enggak gundah aja, bingung. Yang kedua, yang kita dapatin faedahnya kalau kita ridho nanti fa thawabullahi ta'ala wa ridwanuhu. Maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala dan mendapatkan keridhaan Allah. Ini yang paling mahal. Kalau ada Allah ridho semuanya mudah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ini Allah ridho kepada mereka, maka mereka ridho kepada Allah. Sama nih, yuhibbunahum wa yuhibbunahu. Mereka cinta yuhibbunahu. Allah cinta sama mereka, baru mereka cinta sama Allah. Allah ridha sama mereka, baru mereka ridha sama Allah. Jadi apa-apa sebenarnya asalnya dari Allah juga, Pak. Maka bapak-bapak minta terus, ya Allah, Allahumma atini mahabbatak wa ma'rifatak. Ya Allah, berilah kepadaku rasa cinta, ma'rifat, pengen deket, pengen khusyuk, pengen rajin baca Quran, istiqomah dalam pengajian. Itu minta begitu. Yang mintanya Allah kerjaan, motor, mobil. Ya, minta tuh. Ya Allah, jadikan saya orang yang apa? Bagian daripada menjelaskan ayat-ayat-Mu, minta itu. Bagian daripada pewaris para nabi, minta. Ya. Tawajuhnya harus kuat juga, minta betul-betul gitu. Lo bapak-bapak kan pernah kan waktu pengen nikah itu serius keduanya tuh. Ya Allah, saya udah pengen ngebet, pengen kawin, ya Allah pengen kawin, kan minta tuh. Asal ketemu emaknya, mak ngomong. Emang belum dapat belum. Jadi kan minta terus. Nah gitu juga, itu kan materi, ini imateri juga sama sebenarnya, minta terus. Nanti Allah kasih, baru kasih. Wa ma fi sukhti minal hammi wal husni wad dajari fil hal. Dan tidaklah ada kemarahan, ya, dari kegundahan, kesedihan. Kemarin dojar apa? Keluh kesah fil hali saat ini. Wal wizri, dan dosa, wal uqubah, dan siksaan, fil mal, yang dia akan datang, bila faidatin, tanpa ada faedah. Idil qada'u nafidun, ya, karena ketentuan Allah itu pasti akan terlaksana. Fala yansarifu bihammika wa sukhtika kama qila. Tidak akan tuh ketentuan Allah, takdir Allah akan berpaling dengan sebab kesedihan Anda, marahnya Anda, kagak. Artinya gini, walaupun kita marah-marah banget nih, kesel banget nih, tetap aja emang tadinya, artinya misal contoh Allah kasih nih apa contohnya nih? Saya pengen suka contoh kematian, takut kejadian yang mati ntar. Contohnya, Bapak punya bola dah, punya sepeda. Kalau sepeda kalau hilang juga nggak terlalu mahal ya. Sepeda, ya, tato sepeda Bapak hilang tuh. Bapak marah banget, ngambek banget, tetap hilang tuh. Paham ya? Hari ketiga itu terjadi, itu sebetulnya ya ridho, sabar, terima. Dikasih sakit, ya, lo tahu ujung-ujung anak kita kakinya kegejet pintu, nanti jadi tuh. Kita terima dulu, walaupun tetap kita muhawalah berobat. Jangan ngedumel, ya Allah, musibah lagi. Kemarin baru kakaknya kejepit pintu, sekarang adanya jendela. Nggak boleh gitu, ya. Cakap penting ungkapan ini, ya.
Apa artinya? Idil qadau nafidun. Ingatlah, yang namanya ketentuan Allah itu pasti akan terjadi. Fala yansarifu bihammika wa sukhtika. Ketentuan Allah itu tidak akan berpaling, tidak akan kagak terjadi dengan sebab kesedihan Anda, marahnya Anda, kagak. Tetap tuh. Kama qila, sebagaimana dikatakan oleh penyair. Ma qad qudiya ya nafsu fastabiri lahu. Ma qad qada. Ya. Apa yang telah ditakdirkan oleh Allah, ya nafsu, wahai nafsu, fastabiri. Karena nafsu ini disebut muannas majazi, maka fastabiri. Kalau lelaki istabir, sabarlah. Perempuan istabiri. Ya. Iftahi gitu ya. Neng, bukakan pintu neng, iftahi. Karena perempuan hatinya lebih lembut. Mulai laka iftah, bukalah. Perempuan iftahi. Jadi fastabiri. Maka dia apa yang telah ditakdirkan oleh Allah, ya. Ya nafsu, wahai nafsu, fastabiri, bersabarlah, ya, lahu, kepada takdir Allah itu. Walakil amanu, bagimu keamanan, minal ladzi lam yuqdar, ya, dari yang tidak ditakdirkan. Wa tahaqqaqi, larinya ke nafsu, wahai nafsu, tahaqqaqi, yakinlah, annal muqaddara kainun, bahwa apa yang ditakdirkan Allah itu akan terjadi, akan ada. Hatman alaika, wajib atas dirimu apa? Sabarti, sabar. Karena mana udah sudah kita urusan nama rezeki tawakal, ya. Urusan musibah ya sabar, ridho, nggak ada lain tuh. Urusan kita kebingungan apa? Memilih. Kemarin tafwid, kita serahkan kepada Allah. Ada lain. Wa tahaqqaqi, ya nafsu, yakinlah, annal muqaddar, bahwa apa yang ditakdirkan oleh Allah kainun, akan terjadi. Hatman alaiki, maka hatman wajib, alaiki, atas dirimu, sabarti, sabar. Ya, lam tasbiri, jika engkau tidak bisa sabar, sabar. Dan ini namanya sabaro, belajar jadi orang sabar. Saya kalau bawa jamaah tuh, saya udah kelihatan jamaah saya udah mulai lelah, capek. Mau naik lift nih di hotel kayak di, saya baca Allahumma, ikutin Allahumma, sabar atas saya. Allahumma sabar, biar sabar pada. Udah aja belum? Hah? Baru jadi gitu ya, jamin ini. Wal aqilu la yakhtarul hamma bila faidatin ma'al wizri wal uqubati ala rahatil qalbi wa thawabil jannah. Pasnya. Wal aqilu, maka orang yang cerdas itu la yakhtarul hamma, dia tidak memilih kebingungan, ya, kesedihan, ya, yang tanpa ada faedahnya, disertai dengan wizri, dengan dosa, uqubah, siksaan, ya, ala rahatil qalbi, ketimbang dia hatinya nyaman, wa thawabil jannah, dan mendapatkan pahala di surga. Orang pintar gitu, dia mah kagak pusingin, udah ditentuin sama Allah, udah jalan aja, ridhoin aja. Nah itu, biar yang penting hatinya tenang dan pengennya nanti dapat surga. Jangan dikit-dikit bingung. Apalagi sekarang nih masalah politik nih. Hati kita mah pengennya Pak Anies yang jadi gubernur lagi, misalnya, ya.
Oh, kalau simpang siur terus. Belum apa-apa kita udah capek duluan tuh. Udah ntar liatin takdirnya. Ya. Tinggal aja kita hanya punya doa aja. Minta diberikan pemimpin yang baik ya. Dan kita nggak tahu mana yang baik, yang tahu hanya Allah Subhanahu. Taib ya Latif 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 ya Latif. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah sirril Fatihah bi barakatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma taqabbal ma fi dhamirina innaka 'allamul ghuyub wa innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya hayyu ya birah ya hayyu ya qayyum برحمتك نستغيث وصلى الله على سيدنا محمد من الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله